Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan cerita horor yang berasal dari narasumber aku yang bernama Pak Tejo. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan cerita yang pernah dialami oleh salah satu narasumber aku yang bernama Pak Tejo. Jadi Pak Tejo ini nama samaran ya, bukan nama asli, karena memang beliau tidak ingin identitasnya diketahui oleh siapapun. Dan saat ini beliau berpesan ketika cerita ini diunggah, beliau ingin memberikan pelajaran kepada siapapun bahwa kita hanya bisa berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari awal, Pak Tejo ini seorang apa ya? Memang pengusaha yang bisa dibilang pas-pasan. Jadi usahanya itu di bidang kuliner. Nah, waktu itu karena memang persaingan usaha yang mana memang banyak ya orang-orang pedagang itu selalu memiliki pegangan-pegangan atau memang semacam apa ya, ya untuk penglaris lah ya untuk kulinernya gitu. Jadi salah satu yang membuat Pak Tejo akhirnya gelap mata waktu itu memang memilih jalan yang salah. Saat itu warungnya itu ramai. Ini tanpa penglaris ya, tanpa penglaris. Waktu itu memang Pak Tejo ini ahli ibadah, dan dia itu sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat. Oke. Nah, suatu ketika warungnya ini tiba-tiba mengalami kejadian yang aneh, di mana satu persatu pelanggannya itu tidak datang, dan tiba-tiba warungnya itu seketika sepi. Tak hanya itu saja, sang pegawai juga berkata, "Pak, ini emang ada yang sedang iseng kepada kita atau bagaimana ya? Karena memang makanan kita itu cepat basi. Apalagi nasi, Pak. Nasi yang baru ditanak itu tiba-tiba kayak bubur dan itu baunya sangat gak enak sama sekali." Tejo kaget waktu itu, ya Allah, apa? Ini kenapa kok kayak gini? Akhirnya Tejo ini mencoba bersabar karena memang waktu itu dia anggap itu sebagai ujian dia sedang mencari rezeki. Karena waktu itu nggak ngerti ya kenapa Pak Tejo itu tiba-tiba merasa bahwa memang kondisinya waktu itu tuh sangat membingungkan sekali, dimana tiba-tiba usahanya usahanya itu sepi, dan kemudian itu makanan cepat busuk. Kalau lama-lama seperti ini tuh dia bakalan kalah dan pasti akan tutup warung, tutup toko ya kan, tutup gelar tikar gitu. Nah dia itu nggak mau seperti itu. Gimana caranya itu dia harus mencari rezeki. Bagaimanapun caranya dia ingin sekali untuk melariskan tokonya tersebut, warungnya tersebut. Akhirnya Pak Tejo ini mendapatkan kenalannya itu bernama Pak Anwar ya. Pak Anwar ini nama yang aku samarkan. Pak Anwar ini berkata bahwa kalau kamu nggak ada pegangan dan cuma polosan kayak gitu itu nggak bakalan bisa, kamu bakalan laris, pasti bakalan kalah sama yang lain-lain yang punya pegangan gitu. Wah, hati Pak Tejo waktu itu langsung goyah nih. Waduh, iya juga, kalau misal dia nggak punya pegangan dan saat itu polosan juga bakalan kalah karena saingannya juga udah orang-orang yang seperti itu gitu. Apalagi warung yang ada di depannya itu semakin laris, padahal ketika dibawa pulang itu makanannya itu biasa aja dan nggak ada rasa sama sekali. Karena saat dipikir ulang omongan Pak Anwar ini benar juga, akhirnya Pak Tejo ini
goyah nih keyakinannya. Dia itu tiba-tiba di malam hari itu mendatangi Pak Anwar ke rumahnya. Nah, Pak Anwar juga kaget dong karena memang waktu itu mungkin mendapat penolakan karena Pak udah tahu ya karakternya Pak Tejo itu gimana. Nah, akhirnya Pak Anwar ini berkata, "Loh, kamu beneran nih ini mau dapet pegangan gitu?" Nah, Pak Tejo ini dengan yakin, dengan tegas berkata bahwa, "Ya bener, aku kalau kayak gini terus nih usahaku bakalan kalah aja tanpa adanya pegangan." Akhirnya Pak Anwar berkata, "Loh, ini nanti bakalan sedikit aneh loh kalau kamu pengen kayak gitu." Akhirnya Pak Tejo menyanggupi aja, menyanggupi bahwa eh, dia harus melakukan itu agar bisa menolong warungnya yang saat itu udah hampir gulung tikar. Dirasa pendapat Pak Anwar itu masuk akal juga, akhirnya Pak Tejo mau diajak Pak Anwar ke salah satu rumah Mbah. Jadi Mbah ini nggak aku sebutin namanya, di salah satu rumah Mbah yang berada di pantai selatan. Nah, Mbah ini berkata, semua yang kamu inginkan harus suci. Kalau nggak suci, bakalan jadi petaka untuk kamu sendiri. Begitu. Pesannya seperti itu, garis bawahnya seperti itu. Si Mbah itu memberi isyarat seperti itu kepada Pak Tejo. Nah, Pak Tejo ini bilang, sebenarnya intinya itu aku pengen kaya raya aja, Bah. Terus warungku ini semakin rame. Kalau nggak rame gitu, gimana caranya aku bakalan menghidupi keluarga aku, apalagi anak-anakku yang sudah mulai kuliah. Kalau aku sama sekali tidak ada penghasilan, terus aku bakalan menemukan rezeki dari mana? Apalagi aku cocok banget di bidang kuliner daripada bidang-bidang yang lain. Ya pokoknya Mbah itu memberikan isyarat bahwa semua itu harus dilandasi dengan niat yang suci. Gitu. Wis lah ya. Ini nanti Pak Tejo ini disuruh menelaah sendiri apa arti dari maksud Mbah mengucapkan seperti itu. Nah, akhirnya waktu pulang si Pak Tejo ini bilang, kayaknya Mbah itu bukan orang yang pinter, apalagi cuma nyeramain-nyeramain itu doang, nggak ngasih solusi itu." Pak Anwar kaget loh. Jangan kayak gitu, semua itu ada prosesnya dan itu harus sabar. Kalau kamu nggak sabar, nggak bakalan dapat hasil yang bagus. Nah, tapi Pak Tejo itu udah dalam gundah gulana atau hati yang sudah kepingin banget cepet-cepet warungnya itu rame dan dia itu kembali ke sedia kala dan bisa megang duit banyak gitu. Intinya Pak Tejo itu seperti itu. Akhirnya tanpa memberitahu Pak Anwar, dia itu datang minta minta apa ya, minta minta apa sih namanya? Aduh. Mencari tahu orang pintar yang berada di pantai selatan. Kecuali Simbah ini ya. Simbah ini udah ditinggalin sama Pak Tejo. Jadi dia itu datang ke salah satu orang pintar yang memang menunggu salah satu sumber keramat ya di salah satu pantai selatan. Nggak tahu aku desanya itu di mana. Tapi Pak Tejo itu memberikan inisial seperti itu. Dia mendatangi orang ini bernama Pak Seno. Nah, Pak Seno ini penunggu sendang keramat yang berada di pantai selatan. Nah, Pak Seno ini bilang, kalau kamu pengen segera sukses atau warungmu bisa ramai seperti dulu atau kepingin cepat berhasil dan membuka cabang di mana-mana, kamu harus melakukan perjanjian darah dan pastinya bakalan ada tumbal yang harus diberikan saat itu. Wah, Pak Tejo waktu itu kalut ya. Dia juga bingung, gimana ini? Aduh, udah tumbal-tumbal. Dia juga bingung kan, ya Allah. Masih masih berdoa dia, ini bagaimana, jalan mana yang harus aku pilih?
Ternyata nggak tahu kenapa memang itu sudah jalan takdirnya atau memang penyesalan bagi Pak Tejo saat itu, dia memilih untuk menyanggupi persyaratan yang sudah diberikan Pak Seno. Dan akhirnya ritual untuk pengelarisan dimulai saat itu juga. Akhirnya Pak Tejo menyanggupi sesuatu atau persyaratan yang dikatakan oleh Pak Seno saat itu. Dan ritual pengelarisan waktu itu dilakukan oleh Pak Tejo. Dan ritualnya itu memang ada perjanjian ya. Dan juga dia itu harus datang ke salah satu ruangan yang memang ada tidak jauh dari sendang tersebut. Itu seperti wisma yang memang tidak dihuni atau tidak diperjualbelikan atau disewakan saat itu. Dan memang wisma tersebut itu dijadikan salah satu tempat di mana orang yang memiliki hajat harus tidur di sana. Ya nggak tahu ya syaratnya seperti itu. Akhirnya Pak Tejo tidur di sana selama 3 hari. 3 hari dia tidur di wisma tersebut tanpa cahaya, tanpa lilin, dan itu gelap gulita. Nah, saat tidur di sana, Pak Tejo ini bermimpi yang serem, menurut aku serem, menakutkan juga karena di mimpi itu seperti nyata, seperti memang benar-benar dia melakukan sesuatu saat itu. Nah, di mimpi tersebut tiba-tiba datang sesosok ular yang sangat besar banget dan melilit tubuh Pak Tejo waktu tidur di ranjang tersebut. Nah, ular itu tiba-tiba berubah menjadi seorang perempuan yang cantik sekali dan memakai gaun berwarna putih campur emas campur hijau gitu. Pokoknya 3 warna ya. Putih, emas, hijau. Nah, rambutnya itu terurai seperti apa ya? Ya seperti orang perempuan lah pokoknya, rambutnya panjang gitu. Sepinggul. Dan kemudian si perempuan ini menggoda Pak Tejo waktu itu dan Pak Tejo tenggelam dalam nafsu birahi yang berada di mimpi tersebut. Ternyata perempuan itu memang perempuan itu berkata bahwa Pak Tejo harus menyanggupi 3 syarat yang harus dia lakukan agar ritual pengelarisan saat itu berjalan dengan baik, dan dia memang benar-benar meminta tumbal. Tetapi tumbalnya itu bukan tumbal dari keluarga Pak Tejo. Jadi begini, ritual itu memiliki 3 syarat. Yang pertama, Pak Tejo seminggu sekali harus datang ke wisma tersebut. Dia harus tidur selama 3 hari di wisma tersebut tanpa ada alasan apapun. Yang kedua, Pak Tejo harus menyiapkan salah satu sesajen yang memang udah ditaruh di warungnya. Gak boleh disentuh siapapun kecuali Pak Tejo. Yang ketiga, dia harus membawa ketika dia datang ke wisma itu, dia harus membawa bunga, dan bunga ini itu ya udah ditaruh aja di tengah ranjang kayak gitu. Dan kemudian Pak Tejo waktu itu tidur di ranjang tersebut, ya ditaruh di wadah kayak gitu ya, taruh di sebelahnya. Lah setelah tirakatnya selesai, bunga itu harus dibawa pulang dan kemudian harus ditabur di perempatan jalan atau pertigaan jalan raya. Nah, disitulah letak dimana nanti tumbal itu diambil. Jadi bukan mengambil tumbal dari keluarga, melainkan tumbal yang diambil dari siapapun yang melewati bunga tersebut. Bayangin kayak gitu loh, bayangin. Aku sampai ada ya hal seperti itu, ada loh, ngambil tumbal selain bukan keluarga itu ada.
tumbalnya itu di jalan, ya Allah. Itu pun kalau bukan cerita dari Pak Tejo ini juga aku nggak akan percaya kalau memang tumbal itu bisa diambil dari siapapun. Dulu itu ada cerita memang pesugihan Cagak Pitu. Dia bisa mengambil tumbal temannya sendiri, kecuali keluarganya. Untuk apa? Untuk ritual pesugihan lah ini, untuk ilmu penglarisan juga ternyata bisa loh tumbalnya itu nyari sendiri di jalan. Dan siapapun apa namanya nanti yang melewati bunga yang ditabur di jalan itu tadi, ketika kecelakaan dan meninggal, darahnya itu diserap oleh jinnya itu tadi. Ya ampun, aku kaget gitu loh sama cerita ini. Yaudah ya, udah, persyaratan itu harus dilakukan oleh Pak Tejo. Nah, 3 persyaratan ini dilakukan selama setahun, rutin-rutin, dan beneran ketika ada seseorang yang lewat di bukan perlintas, perempatan jalan yang udah ditabur bunga itu, bukan bunga yang khususnya orang mati ya, bukan ya, itu bunganya itu sering ada beras kuningnya biasanya. Ada beras kuningnya, terus ada bunga kantil, biasanya ada kayak gitunya. Bunga kantil ditaruh di tengah jalan, dan saat memang ada yang melewati jalan itu dan kecelakaan, mereka itu meninggal seketika. Kenapa kok Pak Tejo bisa berkata demikian? Karena memang Pak Tejo waktu itu mengamati, apa benar bunga itu memang jin yang udah membawa, yang dibawa oleh bunga itu mengambil darah dari orang yang mati di sana. Ternyata benar. Setelah dia melakukan ritual penglarisan itu tadi, dia sendiri pun juga bisa melihat sesuatu atau melihat setan-setan kayak gitu, atau hal-hal gaib lainnya. Dan ternyata benar, waktu ditunggu dan dilihat di jalan tersebut itu, dia melihat bahwa si jin yang bertaring 2 itu menghisap darah korban yang sedang kecelakaan. Wow. Wow. Serem banget. Mbak ya, itu adalah kenyataan yang paling menyakitkan, karena aku sendiri pun juga misal salah satu keluargaku yang melewati tempat itu semisal menjadi tumbal juga udah nggak bakalan rela kayak gitu kan. Lebih baik kan meninggal dengan cara lillahi ta'ala atau jalan Allah gitu, daripada ya udahlah, salah satu jalan Allah mungkin ya saat itu. Dan kemudian Pak Tejo itu setelah melihat hal itu dia kaget. Nah, melihat kenyataan tersebut itu antara bersalah dan juga ingin terus, memang saat itu sedang berkecamuk di hati Pak Tejo. Karena apa? Di sisi lain, warungnya itu sangat ramai sekali dan banyak sekali pengunjung yang datang saat itu. Bahkan itu omsetnya itu melebihi prediksi yang udah ditafsir oleh Pak Tejo. Namun di sisi lain itu Pak Tejo juga sedih, karena apa? Ya itu tadi, ada tumbal yang memang bukan orang yang bersalah gitu loh. Bahkan dia harus melakukan hal itu berkali-kali. Akhirnya Pak Tejo waktu itu ingin insyaf, jadi inginlah bertobat. Dia tidak ingin seperti ini lagi, karena memang usahanya itu udah menghasilkan puluhan warung, sampai dia itu buka anak cabang yang amat sangat banyak sekali. Akhirnya dia itu ingin bertobat dan ingin apa ya, ingin selesai dengan ritual tersebut. Dia datang ke salah satu kunci atau Pak Seno itu tadi dan berkata, Pak, sepertinya ini aku ingin tobat dari hal ini, karena memang dirasa udah nggak punya tanggungan, anak udah mentas atau udah nggak kuliah, dan dia itu udah apa ya, kayak udah
gak ada tanggungan sama sekali, dan juga dia itu udah gak ada semangat lagi untuk mengejar dunia, dan dia itu ingin menikmati sisa hidupnya, sisa umurnya untuk beribadah. Pak Seno waktu itu nggak tiba-tiba nggak apa ya, nggak mengiyakan, karena memang di sisi lain ketika dia itu berkata kepada Pak Seno, mungkin Pak Seno bisa menyetujui keinginan Bapak itu Bapak Tejo. Tetapi ada satu hal lagi yang dia melakukan perjanjian, yaitu dengan Nyai Ratu. Aku sendiri pun juga gak paham ya, Nyai Ratu yang disebut itu Nyai Ratu apa. Karena memang Pak Tejo waktu itu berkata bahwa itu Nyai Ratu. Nyai Ratu ular atau Nyai Ratu apa kan nggak tahu kan. Dia juga tidak menyebut bahwa itu Nyai Ratu sebuah pantai gitu, enggak. Tapi dia itu berkata bahwa dia tidur dengan Nyai Ratu. Nah, bagaimana Pak Tejo harus berkata kepada Nyai Ratu yang sudah memberikannya kekuasaan atau memberikan dia penglaris sedemikian banyak tuh. Akhirnya Pak Tejo waktu itu terakhir kalinya melakukan syarat tersebut, dan waktu itu dia itu tidur 3 hari di wisma tersebut. Nah, waktu tidur dia bertemu dengan si ratu ini gitu, dan berkata waktu itu, mungkin ini terakhir kalinya aku melakukan hal seperti ini dan aku ingin bertobat. Nyai Ratu itu lantas marah. Nyai Ratu ini kemudian marah, karena memang gimana ya, kalau udah melakukan perjanjian itu memang sangat sulit sekali untuk melepasnya, apalagi udah perjanjian dengan makhluk gaib kayak gitu kan. Pak Tejo juga menyadari hal itu. Nah, kemudian dia terbangun dan meninggalkan tempat itu langsung, tanpa basa-basi, tanpa tanpa harus membawa bunga yang biasanya dia bawa pulang. Akhirnya dia pulang. Dan kemudian ketika sampai di perempatan jalan, tiba-tiba ada sebuah pickup yang melaju cepat karena remblong itu menabrak dirinya, dan kemudian terjadilah kecelakaan itu. Pak Tejo waktu itu kondisinya sangat parah sekali. Kondisi Pak Tejo waktu itu sangat parah sekali, dan dia itu dilarikan ke rumah sakit. Ternyata di sana hasilnya Pak Tejo harus kehilangan kedua kakinya. Akhirnya dia cacat tanpa kedua kaki, hidup tanpa kedua kaki. Udah musibah pertama dimulai waktu itu di rumah Pak Tejo, di keluarga Pak Tejo. Dari Pak Tejo waktu itu kecelakaan dan kehilangan kedua kakinya. Kemudian beberapa bulan berlalu, tiba-tiba sang anak pertamanya ini juga mengalami kecelakaan, dan saat itu juga jari-jarinya dia itu kehilangan jari. Kalau Pak Tejo bilangnya masih selamat lah ya, karena kehilangan 3 jari kirinya, tiga jari tangan kirinya. Akhirnya Pak Tejo waktu itu istighfar. Oke, putra pertama Pak Tejo mengalami kecelakaan saat itu dengan kehilangan 3 jari tangan kirinya. Kemudian petaka juga dialami oleh sang istri. Tiba-tiba itu istrinya tanpa ada gejala, tanpa ada sesuatu yang terjadi, tiba-tiba itu marah tanpa kendali. Entah kenapa katanya itu dia diikuti salah satu sosok perempuan yang meminta bahwa dirinya itu harus menggadaikan nyawanya. Pak Tejo saat itu terkejut.
Ya Allah, ini ada apa lagi? Apa memang ini udah karma ya ke keluargaku karena kesalahanku? Tejo waktu itu merenung, dia meratapi nasibnya yang kenapa kok musibah itu datang silih berganti kepadanya, kepada kehidupannya. Akhirnya, istri dari Pak Tejo ini dinyatakan gila karena depresi. Setelah dinyatakan depresi dan masuk ke rumah sakit jiwa, istri Pak Tejo mengalami kejadian yang sungguh apa ya, sungguh kasihan sekali gitu karena dia itu sering sekali menjerit-jerit ketika berada di rumah sakit jiwa ya. Sering apa ya, berteriak-teriak tanpa henti gitu. Akhirnya Pak Tejo saat itu pasrah dan meminta ampun kepada Tuhan dan dia berjanji tidak akan mengulangi hal yang salah kembali. Nah, kemudian dirasa istrinya itu adalah karma terakhir yang akan dia rasakan. Ternyata tidak. Saat dirinya ingin pergi ke salah satu tempat, dia memang waktu itu mengendarai mobil bersama semua temannya dan keluarga-keluarganya. Jadi ada sanak saudara yang ikut waktu itu dalam mobil tersebut dan masih ada anak bayinya, ponakannya ya, masih bayi kayak gitu. Nah, dia saat itu ya ingin mengantar saudaranya yang saat itu mau lamaran atau gimana, pokoknya ada hajat ingin pernikahan kayak gitu ya. Nah, ketika di jalan dia melewati salah satu jalan yaitu tol dan saat itu kecelakaan dan keluarganya waktu itu tidak selamat sama sekali. Jadi keluarganya semuanya meninggal dunia kecuali Pak Tejo dan kedua putranya. Karena hal itu Pak Tejo merasa bersalah dan juga kecewa dengan dirinya sendiri. Kenapa dulu itu harus melakukan hal seperti ini? Kenapa dirinya itu sering membawa sial kepada orang-orang di sekitarnya? Apakah mungkin ini karma karena dia sudah melakukan kesalahan yang fatal waktu itu? Tanya itu saja, warung usaha Pak Tejo tiba-tiba bangkrut semuanya itu bangkrut dan menyisakan satu warung yang memang udah lama, udah menjadi induk dari warung-warung anak cabangnya. Itu warung utamanya itu masih banyak orang yang beli waktu itu. Dan dia itu tiba-tiba sholat malam, sholat taubat, dan dia itu ingin semua ini, masalah ini biar dia sendiri yang menanggung, jangan ada orang-orang lain lagi yang sial karena dirinya. Akhirnya entah kenapa waktu itu warungnya itu tiba-tiba sepi. Namun Pak Tejo nggak kaget waktu itu karena memang dirasa ya mungkin ini udah konsekuensinya karena dulu pernah menggunakan penglaris. Nah, akhirnya warungnya sepi dan waktu itu tidak ada kejadian aneh seperti kayak makanan cepat busuk atau kayak gimana, enggak. Jadi warungnya itu tiba-tiba sepi aja dan kemudian karyawannya itu tiba-tiba sering merasa nggak enak badan ketika masuk ke warungnya. Akhirnya karena memang dirasa ada yang aneh atau kayak gimana, Pak Tejo mengingat sesuatu apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Apakah ada salah satu hal atau ritual yang dulu itu masih belum dia lepas atau bagaimana? Ternyata benar. Ada ada satu sesajen yang memang tidak dipindahkan oleh Pak Tejo karena kan dia itu udah memutuskan untuk ilmu penglaris ini ya udah diputus sama dia dan sesajen itu masih ada di kamar yang berada di warungnya, masih belum dibuang.
Akhirnya Pak Tejo dengan cepat mengambil sesajen itu dan kemudian membakarnya. Setelah itu warungnya bangkrut dan tidak ada sama sekali yang beli. Kemudian dia mencoba untuk tutup atau menggelar tikar dan sekarang dia menjadi wirausaha kecil-kecilan, meskipun kecil namun halal. Begitu perjalanan Pak Tejo mengais rezeki sampai dia itu harus melakukan cara yang kotor dan dia itu melakukan penglaris agar bisa memajukan usaha warung kulinernya. Sekian cerita dari Pak Tejo. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa bagi kalian untuk subscribe, komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bagi kalian yang ingin menceritakan kejadian horornya kepadaku dan ingin dituangkan kepada di bentuk tulisan atau di YouTube, kalian bisa DM langsung melalui aplikasi X di @siskanoviw, cerita Siska, atau kalian bisa kirim melalui email di berkassiska10@gmail.com. Dan kalian ingin mengirim via chat, kalian bisa menghubungiku melalui pesan singkat WhatsApp di 081936672448. Sekian cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.